Perkenalkan, nama lengkap Dominikus L. Murik, kelas D semester 6 dengan NIM 1803030158, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Bagi ini saya akan menjelaskan tentang tugas mingguan yang ke-6 dengan judul perwujudan dalam penelitian kualitatif. Baik, tugas hari ini adalah tugas dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Baik, yang pertama kita masuk pada pengertian dari penelitian kualitatif. Nah, apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah untuk memahami atau to understand fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap yang cenderung fenomena yang dikaji daripada merincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Nah, harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Kemudian ada 3 pendekatan kualitatif dalam penelitian. Yang pertama, positivis. Nah, dalam bentuk ini, pendekatan kualitatif meletakkan pendidikan atau lembaga pendidikan adalah sebagai objek. Nah, gejala-gejala atau sistem pengajaran di sekolah yang akan diteliti. Kemudian, interpretif. Nah, pada pendekatan interpretif, pendidikan diletakkan pada proses yang dilakukan dan sekolah dianggap sebagai pengalaman nyata. Kemudian, critical research. Nah, pendidikan diletakkan pada institusi sosial yang didesain untuk sosial dan budaya dan perkembangan lainnya. Kita masuk pada karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama adalah permasalahan masa kini. Pada umumnya, penelitian kualitatif mengarahkan kegiatannya pada masalah kekinian. Subjek peristiwa yang diteliti bukan masa lampau seperti dalam penelitian sejarah. Dengan demikian, penelitian kualitatif bersifat empiri dengan sasaran penelitiannya yang berupa beragam permasalahan yang terjadi pada saat ini. Nah, kemudian natural setting atau topik penelitian kualitatif diarahkan pada kondisi asli apa adanya. Nah, sesuai dengan di mana dan kapan peneliti melakukan penelitian itu. Dengan demikian, sasaran penelitian berada dalam posisi kondisi asli seperti apa adanya atau secara alami tanpa rekayasa penelitian tersebut. Kita masuk pada yang ketiga adalah bersifat holistik. Nah, penelitian kualitatif memandang berbagai masalah selalu berada dalam kesatuan, tidak terlepas dari kondisi yang lain yang menyatu dalam suatu konteks. Nah, berbagai variabel yang dikaji tidak bisa dipahami secara terpisah dan posisi terkaitnya dalam suatu konteks keseluruhan. Kita masuk pada memusatkan pada deskripsi. Penelitian kualitatif memusatkan pada kegiatan ontologis, sehingga data yang dikumpulkan, terutama berupa kata-kata, kalimat, atau gambar, memiliki makna yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Nah, kita masuk pada karakteristik yang kelima, analisis induktif. Penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif. Data yang dikumpulkan bukan dimaksudkan untuk mendukung atau menolak hipotesis penelitian, tetapi abstraksi disusun sebagai kekhususan yang telah terkumpul dan dikelompokkan melalui proses pengumpulan data yang dilakukan secara teliti. Kemudian yang keenam, desain penelitian lentur dan terbuka. Dalam penelitian kualitatif, desain disusun secara lentur dan terbuka, disesuaikan dengan kondisi sebenarnya yang dijumpai di lapangan. Nah, penelitian tidak menerima desain yang ditentukan secara laporan karena tidak dapat dalam menghadapi realitas dari berbagai masalah yang sebelumnya tidak diketahui. Kemudian karakteristik yang ketujuh adalah peneliti sebagai alat utama penelitian. Berbagai alat pengumpulan data dapat dimanfaatkan sebagai peralatan penunjang dalam penelitian kualitatif. Namun demikian,
Alat penelitian utama tetaplah peneliti itu sendiri. Kita masuk pada karakteristik yang ke-8 adalah purpose sampling. Nah, mengingat bahwa penelitian kualitatif tidak ada tujuan untuk melakukan generalisasi, maka penarikan sampel dilakukan dengan teknik cuplikan yang bersifat purposive. Kemudian karakteristik yang ke-9, makna sebagai perhatian utama. Peneliti memusatkan dirinya pada partisipan atau perspektif. Dengan demikian, dapat dihindari perumusan makna mengenai sesuatu di dalam konteksnya yang berdasarkan pandangan hanya dari penelitiannya itu sendiri. Kita masuk pada karakteristik yang 10, bentuk laporan dengan model studi kasus. Laporan penelitian kualitatif cenderung untuk menggunakan model laporan studi kasus karena lebih sesuai bagi penyajian realitas multiperspektif dengan kekayaan deskripsinya. Nah, jenis-jenis penelitian kualitatif. Penelitian fenomena yang pertama adalah penelitian fenomenologis. Nah, penelitian fenomenologis adalah salah satu jenis penelitian kualitatif. Studi ini mengeksplorasi makna dan pengalaman beberapa orang yang tinggal di sekitar isu-isu tertentu atau fenomena tertentu. Asumsinya adalah bahwa ada suatu esensi atau sentral dan pengalaman yang dimiliki oleh individu yang dapat diselidiki atau dijelaskan melalui penelitian tersebut. Kemudian, jenis penelitian yang kedua adalah studi etnografi. Jenis kedua ini dari penelitian kuantitatif menyelidiki kelompok, budaya, atau sosial yang utuh untuk menemukan dan menggambarkan keyakinan nilai dan sikap bahkan struktur perilaku, bahasa, dan interaksi kelompok. Nah, yang ketiga, dalam agama teori. Dalam penelitian kualitatif, peneliti ini berusaha untuk membuat sebuah teori yang menjelaskan beberapa tindakan, interaksi, ataupun proses. Yang keempat adalah studi biografis. Nah, termasuk sejarah kehidupan dan oral dan biografi klasik dan penafsiran merupakan jenis lain dari penelitian kualitatif, di mana peneliti mengeksplorasi individu tunggal dan dia atau pengalamannya. Kemudian kita masuk pada yang kelima adalah studi kasus, merupakan jenis penelitian kualitatif yang berbeda dari jenis lainnya, bahwa penelitian ini menggunakan analisis intensif dan deskripsi dari satu unit atau sistem dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita masuk pada C, peneliti. Nah, seperti halnya instrumen penelitian lainnya, sejauh mana peneliti memiliki karakteristik kepribadian tertundaan dan keterampilan yang diperlukan untuk jenis penelitian perlu dinilai hanya sebagai skala rating atau formulir survei akan dinilai dalam jenis penelitian. Nah, sepanjang penelitian prosedur merancang studi untuk pengumpulan data. Nah, analisis data prosedur yang ditetapkan tidak ada atau protokol yang dapat diikuti langkah demi langkah. Nah, pedoman dan pengamati orang dalam membantu, tetapi peneliti harus dapat mengenali bahwa karakter terbaik untuk melanjutkan tidak selalu terlihat jelas. Kemudian yang B, studi kasus sebagai penelitian kualitatif. Studi kasus adalah cara penelitian yang lazim digunakan pada penelitian di bidang, mengatakan bahwa studi kasus lazim digunakan untuk penelitian dengan tujuan tertentu untuk penyelesaian studi atau program. Yang pertama, pengertian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya sudah belum jelas dengan menggunakan berbagai sumber data. Nah, tipe studi kasus kualitatif. Yang pertama adalah tipe kasus tunggal. Nah, Kayi mengatakan bahwa rasional untuk kasus tunggal adalah bila mana desain studi kasus tunggal ini dibenarkan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, kasus tersebut mengetengahkan suatu uji penting tentang teori yang tentu merupakan suatu peristiwa yang langka atau unik bertujuan dengan tujuan penyikapan,
Kemudian desain kasus tunggal juga berdasar unit analisisnya dibagi ke dalam dua macam, di antaranya desain studi kasus tunggal holistik, yaitu jika hanya dalam satu kasus yang diteliti hanya menganalisis sebuah persoalan pokok di mana tidak bisa diidentifikasi ke dalam sub-sub lainnya. Kemudian yang kedua adalah desain studi kasus tunggal terjalin. Ini menggunakan unit multi analisis. Kita masuk pada tipe kasus yang kedua adalah desain multi kasus. Nah, desain multi kasus berdasar unit analisisnya dibagi lagi menjadi dua bagian, di antaranya desain multi kasus holistik juga, yaitu terdiri dari beberapa kasus, namun hanya satu hal yang diteliti. Kemudian yang kedua adalah desain multi kasus terjalin, yaitu terdiri dari beberapa kasus dan beberapa unit analisis. Kemudian kita masuk pada C adalah teknik pengambilan sampel. Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau random sampling atau probability sampling. Nah, dan sampel tidak acak atau random sampling probability adalah sampling. Yang dimaksud dengan random sampling adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan non-random adalah non-random sampling atau non-probability adalah setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Kemudian pengumpulan data kualitatif. Nah, teknik pengumpulan data yang paling umum dipakai dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Pembelian ketiga teknik pengumpulan data ini harus relevan dengan pertanyaan penelitian. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang fundamental dan sangat penting dalam semua penelitian kualitatif. Dalam melaporkan observasi, penulis perlu menjelaskan beberapa hal, yaitu satuan analisis apa atau siapa yang diobservasi, kemudian jenis observasi apa yang dipakai, manfaat atau kelemahan jenis observasi yang dipakai, kemudian beberapa kali dan berapa lama observasi dilakukan, dan apa yang dilihat dalam observasi tersebut, serta bagaimana cara merekam data observasi. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi bias dalam proses observasi, kemudian perlu menghubungkan dan observasi dengan sumber data yang lain. Kemudian satu teknik pengumpulan data yang dalam proses observasi dan masalah yang ada dalam implementasi program yang perlu juga disebutkan. Kita masuk pada E, menjadi seorang pengamat cermat, observasi dalam penelitian. Nah, kita seringkali melakukan pengamatan terhadap dunia dan perilaku kita sehari-hari. Karena hasil pengamatan ini akan membuat kita memahami dunia kita dan membimbing tindakan kita untuk di masa yang akan datang. Kebanyakan pengamatan ini dilakukan secara rutin, secara tidak sadar, dan tidak sistematis. Kemudian apa yang harus diamati? Yang harus diamati atau akan diperhatikan dalam melakukan pengamatan dapat ditentukan oleh beberapa faktor yang berada pada urutan pertama adalah tujuan peneliti dalam melakukan penelitian itu. Sementara faktor-faktor lain adalah kerangka konseptual dan masalah atau pertanyaan yang menarik untuk diteliti. Kemudian rekaman observasi. Peneliti memerlukan perangkat atau teknik untuk mengingat atau dan merekam setiap kegiatan pengamatan yang spesifik. Kegiatan ini akan menjadi bagian mengintimidasi penelitian kualitatif. Kita masuk pada F. Penggalian data dari dokumen. Yang pertama adalah sifat dokumen. Lecompte dan Pesicel mendefinisikan sebagai artefak, bahkan simbolik seperti menulis dan menyanyi, dan bahkan non-simbolik, seperti alat-alat dan perabotan lain menggunakan istilah tersedia, materi atau penelitian di tangan. Nah, peneliti mungkin menggunakan surat atau transkrip televisi, dokumen, sejarah, dan rekening jurnalistik, artefak, kesukuan, atau karya seni. Kita masuk pada yang kedua adalah jenis dokumen. Catatan publik, dokumen pribadi, dan materi fisik merupakan tiga jenis dokumen yang dapat digunakan untuk dianalisis. Lagi pula peneliti dapat membuat dokumen harus didasari pada tujuan penelitian. Nah, dokumen yang dihasilkan peneliti.
data kuantitatif yang dihasilkan oleh peneliti juga jatuh ke dalam kategori dokumen. Tes proyektif, tindakan sikap, pemeriksaan konten, data statistik dari survei pada sejumlah topik ahli dapat dianggap sebagai dokumen untuk mendukung penyelidikan kualitatif. Menggunakan dokumen dalam penelitian kualitatif. Menggunakan bahan dokumenter sebagai data tidak jauh berbeda dengan menggunakan wawancara atau observasi. Yang pertama, analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif didasarkan pada pendekatan yang digunakan. Beberapa bentuk analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu biografi. Langkah-langkah analisis pada studi biografi yaitu mengorganisir file pengalaman objektif tentang hidup responden seperti tahap perjalanan hidup dan pengalaman. Kemudian tahap tersebut berupa tahap-tahap anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia yang ditulis secara kronologis seperti pengalaman pendidikan, pernikahan, ataupun pekerjaan. Kita masuk pada yang kedua adalah analisis data dalam fenomenologi. Langkah-langkah analisis data pada studi fenomenologi yaitu yang pertama, peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gabungan menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan. Kemudian yang kedua adalah membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting. Kemudian melakukan pengkodian data. Kemudian C, menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang disarankan oleh responden dengan melakukan horizontal knitting yang setiap pernyataannya pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang sifatnya repetitif atau tumpang tindih sepertinya lebih baik dihilangkan sehingga yang tersisa hanya horizon, arti, tekstural, dan unsur pembentuk atau penyusun dari fenomen yang tidak mengalami penyimpangan. Kemudian yang berikut adalah pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam unit makna, lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Kemudian selanjutnya peneliti menggabungkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut, sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan textual description atau mengenai fenomena yang terjadi pada responden tersebut. Dan structural description yang menjelaskan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Kemudian yang berikut adalah peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut. Kemudian yang berikut adalah membuat laporan pengalaman setiap partisipan, setelah itu gabungkan dari gambaran tersebut di atas ditulis. Kemudian kita masuk yang ketiga adalah gradient teori. Langkah-langkah analisis data pada studi gradient teori adalah yaitu yang pertama mengorganisir data, kemudian yang kedua membaca keseluruhan informasi dan memberi kode, yang ketiga open coding atau peneliti membentuk kategori informasi tentang dipelajari axial coding. Peneliti mengklarifikasi suatu peristiwa penyelidikan kondisi yang menyebabkan mengidentifikasi setiap kondisi dan menggambarkan peristiwa tersebut. Kemudian, yang berikut adalah selective coding. Peneliti mengidentifikasi suatu jalan cerita dan mengintegrasikan kategori di dalam model axial coding. Kemudian selanjutnya adalah peneliti mengembangkan dan menggambarkan suatu acuan yang menerangkan tentang keadaan sosial, sejarah, ataupun kondisi ekonomi yang mempengaruhi peristiwa tersebut. Kemudian etnografi. Langkah-langkah analisis data pada studi etnografi yaitu yang pertama mengorganisir file, kemudian membaca keseluruhan informasi dan memberi kode. Yang ketiga adalah menguraikan setting sosial dan peristiwa yang diteliti. Yang keempat, menginterpretasi pertemuan. Yang kelima, menjanjikan presentasi berupa naratif atau tabel, gambar atau uraian. Yang kelima adalah studi kasus. Langkah-langkah analisis dalam studi kasus yaitu mengorganisasi informasi, kemudian membaca keseluruhan informasi dan memberi kode, membuat suatu uraian terperinci mengenai kasus dan konteksnya. Kemudian peneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori tersebut.
Selanjutnya, peneliti juga melakukan interpretasi dan mengembangkan generalisasi natural dari kasus, baik untuk peneliti maupun untuk penerapannya yang pada kasus lain. Yang berikutnya adalah menyajikan secara naratif. Kemudian validitas data dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah validitas. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarnya karena beberapa hal, yaitu yang pertama adalah subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif. Kemudian alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi, mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka, dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang kredibel akan berpengaruh pada hasil akurasi penelitian. Kemudian reliabilitas. Nah, reliabilitas penelitian kualitatif dipengaruhi oleh definisi konsep, yaitu suatu konsep dan definisi yang dirumuskan berbeda-beda menurut pengetahuan peneliti. Nah, metode pengumpulan data analis, data situasi dan kondisi sosial, status dan kedudukan peneliti di hadapan responden, serta hubungan peneliti dengan responden. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih.